Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ibadah maghrib yang baru saja kita lakukan tadi, kemudian duduk hadir pada sebuah majelis ilmu di kesempatan kali ini adalah ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bersama dengan beberapa pondasi besar, beberapa kaedah-kaedah besar di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan yang ditetapkan oleh para ulama ketika kita beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan asal kita melakukannya, tidak. Tapi ibadah adalah apa-apa yang diperintahkan. Ibadah adalah apa-apa yang diperintahkan. Jadi di saat kita beribadah kepada Allah, ibadah tersebut diperintahkan atau tidak. Jadi bukan yang dicari ini dilarang atau tidak. Bukan yang dilihat ini baik atau tidak menurut akal kita. Tapi ibadah tersebut adalah apakah ini diperintahkan atau tidak. Masalah baik atau tidak baik menurut akal seorang manusia, maka ini kita tidak pedulikan. Selama itu ada perintah, maka itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang mungkin pernah menghina Islam dengan menemukan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah perintahkan sebelum kita berwudu kita melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kita masukkan air kemudian kita keluarkan, dan itu berulang sebanyak 3 kali. Orang-orang di luar Islam ketika itu menyatakan Muhammad telah menyakiti umatnya. Kenapa? Dengan memerintahkan memasukkan air ke dalam rongga hidung sebelum berwudu kemudian dikeluarkan. Sakit itu memang awalnya sakit. Kalau kita kada biasa memasukkan banyu ke hidung kemudian dikeluarkan itu sakit, sakitnya sampai kepala. Namun ini sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi setelah itu adalah setelah sekian puluh tahun barulah ilmuwan orang-orang kafir menemukan bahwasanya ternyata di antara manfaat orang itu memasukkan air ke dalam rongga hidung ketika dia berwudu, dan itu rutin dia lakukan setiap dia berwudu, orang tersebut sangat jauh dari penyakit yang namanya flu, berhingusan. Kalau orang itu rutin memasukkan air ke dalam rongga hidungnya setiap dia berwudu. Kenapa? Karena dia memasukkan air ke dalam rongga hidung kemudian dia sedot, bagian dalam ujung yang tidak tersentuh air itu bisa dia masukkan, bisa dia sentuh dengan cara istinsyak. Nah, barulah sadar ketika itu orang-orang kafir meneliti hadis ini, ternyata kemanfaatannya itu untuk kesehatan. Mohon maaf, terlepas dari ada atau tidak kemaslahatan di dalam sebuah ibadah, paling tidak itu bernilai pahala, paling tidak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian kata Allah hanya sedikit diberikan ilmu. Kalian hanya sedikit diberikan ilmu. Jadi hakikatnya ibadah yang kita bangun, ibadah yang kita kerjakan
itu kemaslahatannya, kemanfaatannya itu kembali kepada pelaku ibadah tersebut. Pelaku ibadah tersebut. Jadi di saat orang tersebut menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, maka ibadah yang dia bangun maslahatnya, manfaatnya kembali kepada orang tersebut. Baik manfaat dunia terlebih manfaat akhirat. Jadi seorang muslim, kaidah yang pertama ketika dia beribadah, dia cari apakah ibadah tersebut diperintahkan atau tidak. Bukan melihat banyaknya orang mengerjakan sebuah perbuatan kemudian kita yakini oh ini ibadah, belum tentu. Karena banyaknya orang melakukan sebuah perbuatan itu bukan dijadikan sebuah patokan, itu sebuah kebenaran. Benar mungkin sebahagian orang melakukan pembenaran dengan perbuatan tersebut, tapi itu belum tentu sebuah kebenaran. Jadi yang dicari adalah ini ibadah disuruh atau tidak. Bukan dilihat banyak nang menggawe nang itu nah. Bujur aja kalau kira-kira artinya apa? Hukumnya zon, hukumnya sangkaan. Ibadah itu harus yakin Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak peduli apakah ini banyak atau tidak dilakukan oleh orang. Selama ini ada perintah, maka itu sebuah kebenaran. Selama itu ada perintah, maka itulah sebuah kebenaran. Mohon maaf, nanti di hari kiamat kita tidak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah, kenapa tidak mengikuti orang banyak? Tapi kita akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, engkau beribadah, apakah engkau mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Kita kada ditakuni karena di akhirat, kenapa kada umpat sekampungan, kada umpat lawan orang sekampungan. Tapi kita ditanya, di saat kita nanti di hari kiamat, kita ditanya, apakah ini contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW atau tidak? Dan harus orang tersebut beribadah dengan ibadah yang benar-benar dicontohkan. Ada satu sahabat ketika itu dia bersin wahin, dia ucapkan alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Dia baca alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Abdullah ibnu Umar mendengar ucapan orang ini. Kata Abdullah ibnu Umar, laisa hakadha ma fa'ala wa laisa hakadha ma 'allamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, bukan seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersin, kata Abdullah Ibnu Umar, cukup ucapkan alhamdulillah. Jangan tapi disambung lagi. Jadi ada sahabat ketika itu dia baca alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, disambung dengan salawat. Nah, Abdullah ibnu Umar ketika itu mendengar, kata Ibnu Umar, bukan seperti itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ucapkan alhamdulillah. Cukup ucapkan alhamdulillah. Sahabat tadi kemudian berkata, bukankah kalimat salawat adalah kalimat yang baik? Bukankah kalimat salawat adalah kalimat yang baik? Benar, kata Abdullah ibnu Umar, itu kalimat yang baik. Tapi penempatan untuk mengkhususkan sebuah keadaan yang tidak dikhususkan Nabi, ini yang kita perlu untuk mendapatkan contoh dari perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu salawat itu baik. Kita bahkan diperintahkan bersalawat kapanpun. Pian lagi duduk baca Allahumma sholli ala Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam atau salawat Ibrahimiyah, bebas berapa kali pun silahkan. Karena semakin banyak ucapan salawat yang kita sampaikan kepada Rasul, semakin mudah kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tapi kalau perkaranya adalah dia khususkan dengan sebuah keadaan yang tidak dikhususkan Nabi, maka itu bukan amalan yang baik, kata Abdullah ibnu Umar. Tapi kalau sifatnya umum, silahkan. Atau keadaan yang memang dikhususkan itu dicontohkan secara khusus oleh Nabi SAW, maka silahkan. Tapi mengkhususkan sebuah keadaan yang tidak dikhususkan oleh Nabi, maka itu tidak dibenarkan. Mohon maaf,
Kita bicara kebiasaan kita. Ini harus ulun sampaikan. Di saat kita bersalaman, ada mungkin sebahagian kita ketika bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bagus. Tapi pertanyaan besar adalah ketika kita bersalaman, apakah harus mengucapkan kalimat salawat? Bukankah tidak ada contoh Nabi mengkhususkan setiap bersalaman baca salawat? Nah, ini yang kita maksud ketika kita mengkhususkan sebuah keadaan yang tidak dikhususkan oleh Nabi, maka kita akan berhadapan dengan pernyataan Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa ada perintah, maka itu sesuatu yang tertolak. Jadi di saat kita mengamalkan sebuah ibadah, itu ada contoh atau tidak? Ketika ada contoh, silahkan kita mengamalkan. Dan kita dilarang untuk apa? Untuk mengkhususkan sebuah keadaan yang tidak dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun zahirnya baik. Jadi itu kaidah pertama. Ibadah itu harus ada perintah. Ibadah itu yang dicari adalah apakah dianjurkan atau tidak. Bukan yang dicari apakah ini dilarang atau tidak. Bukan yang dicari oh ini baik menurut kita, oh ini bagus menurut kita, tidak. Tapi ibadah yang dicari adalah apakah ada perintah atau tidak dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak ibadah tersebut harus ikhlas. Harus ikhlas, dan ini yang paling berat. Mohon maaf, penyakit orang yang beribadah adalah dia ingin dapat pujian, dia ingin dapat sanjungan, dan ini penyakit. Mayoritas orang yang beribadah, dia jatuhnya pada keikhlasan. Mayoritas orang yang beramal, dia digoda oleh syaitan dengan keikhlasannya. Karena terus terang, pujian manusia itu melezatkan, sebagaimana cercaan manusia itu menyakitkan. Dan syaitan mengerti betul. Ketika orang itu beribadah, mulailah disisipkan ingin mendapatkan pujian, agar mendapatkan sanjungan, agar ada rasa ujub bangga diri, agar ada rasa takabur, dia sombong dengan apa yang dilakukan. Dan ini penyakit orang-orang yang beribadah. Ibadah itu mutlak harus ikhlas 100%. 99% dia ikhlas, 0,00 sekian 0,001% ingin dapat pujian, ibadahnya habis, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutlak harus dia jaga keikhlasan dia pada saat dia beribadah. Ulun tahu, mohon maaf, sebahagian kita datang dari tempat yang jauh ke sini itu memerlukan keikhlasan, dan ini berat sekali. Menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga agar ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah, tidak ingin mendapatkan pujian manusia, itu berat. Karena setan terus membisikkan kita agar kita mendapatkan pujian, agar dalam diri kita, dalam hati kita ingin disanjung orang lain, agar di dalam hati kita ingin dilihat orang lain. Makanya ini perkara yang terberat, sampai para ulama menyatakan ada dua hal yang berat di dalam ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua sikap istiqomah. Dua ini yang berat. Ikhlas dan istiqomah, ini dua hal yang sangat berat. Jadi bukan jenis ibadahnya berat, bukan tahajudnya yang sulit, bukan puasa sunnahnya yang berat, bukan sedekah dan infaknya yang berat, tapi ikhlas dan
istiqomah di dalam ibadah. Ini yang sangat sulit. Kalau orang itu sudah ikhlas, hasilnya kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Innahu min ibadinal mukhlisin. Kita tahu cerita yang sangat masyhur Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kenapa Nabi Yusuf mampu menangkal atau menahan godaan yang begitu berat? Karena Yusuf, kata Allah, adalah hamba Allah yang ikhlas. Kalau kita punya ibadah dan ibadah itu ikhlas, maka sungguh kita akan dijaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Kadosa nangaling-alih dari semua ibadah yang disyariatkan, dari semua ibadah yang kita kerjakan, yang paling ringan itu adalah zikir. Yang paling ringan adalah zikir. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kalian, kita boleh berzikir dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ini ibadah yang paling ringan. Tidak perlu persiapan khusus. Dan lebih disukai dia dalam keadaan berwudu, boleh. Boleh walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Zikir itu boleh qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, kata Allah. Engkau berdiri, engkau duduk, engkau berbaring, silahkan berzikir. Ini ibadah yang paling ringan. Kalau zikirnya ikhlas, ingin mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya dia akan dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa. Karena semua ibadah kita hikmahnya adalah dijaga kita dari perbuatan dosa-dosa besar. Ulun tidak bicara dosa kecil semua kita terjebak. Tidak ada yang terlepas dari yang namanya dosa kecil. Tidak ada manusia yang maksum. Karena kemaksuman telah dicabut oleh Allah setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kita terjebak kepada dosa-dosa kecil, dan itu pasti. Tidak ada yang bisa mampu menghindari. Dosa kecil mampu kita selesaikan dengan cara apa? Pian datang ke masjid, dosa kita diampuni dengan doa-doa dari malaikat. Dosa kecil bisa kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara berwudu, selesai. Dosa kecil bisa kita tuntaskan dengan apa? Dengan modal astagfirullah. Habis dosa kecil kita. Tapi dosa besar dia harus bertaubat. Untuk menghindari dosa besar diperlukan keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah. Kita zikir subhanallah, subhanallahnya kita ikhlas, hasilnya kata Allah, orang tersebut dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Dan ini pondasi besar ketika kita beribadah. Makanya para ulama itu mengajarkan kepada kita, jangan pernah dulu untuk beribadah kepada Allah sampai engkau tanyakan dalam diri engkau, ibadah ini untuk siapa. Jangan pernah dulu infak dan sedekah sampai tanya dalam diri kita, infak sedekah ini kalau untuk Allah silahkan. Tapi kalau hanya sekedar ingin mendapatkan pujian manusia, maka ini berbahaya. Akan habis keberkahan harta orang tersebut. Dia diancam, dilemparkan dalam neraka Allah. Mohon maaf, jangan dulu kita sholat sampai kita yakin ketika sebelum takbir kita yakin ini sholat untuk siapa. Kalau untuk Allah silahkan kita jalan. Tapi ketika ingin dapat pujian dan sanjungan manusia, maka orang itu berdosa besar. Orang itu dosa besar. Ria itu bukan dosa kecil, ria itu dosa besar. Ibadah ingin dapat pujian, ibadah ingin dapat sanjungan, ada perasaan ingin didengar orang lain, ada rasa bangga diri di dalam ibadah. Ini semuanya dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena dia memalingkan ibadah yang semestinya untuk Allah, dia palingkan untuk manusia. Ibadah yang semestinya dia tujukan untuk Allah, dia palingkan untuk manusia. Dan Allah murka kepada model hamba yang seperti ini. Jadi jangan dulu kita melakukan sebuah ketaatan sampai kita yakin ini ketaatan untuk siapa. Pian datang ke pengajian malam ini, mohon maaf,
Jangan pernah dulu melangkah keluar dari rumah pian sampai pian yakin saya melangkah dari rumah saya ingin hadir di sebuah majelis ilmu karena Allah. Kalau alasannya karena manusia, kalau alasannya ingin mendapatkan pujian, mohon maaf, kalau alasannya karena kada nyaman lawan fulan ini dan yang lainnya, bukan karena Allah, habis pahala kita. Ibadah, jangan kalian melakukan sebuah ketaatan sampai yakin dulu dalam hati kita, ini karena Allah atau tidak. Kalau karena Allah silahkan. Karena kalau karena manusia, kita tidak mendapatkan apapun nanti pada kehidupan akhirat. Sia-sia pahala yang dijanjikan. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang kata Nabi ketika dia beribadah, ibadahnya bukan ditujukan karena Allah, karena manusia. Maka orang tersebut kemudian dihadirkan pada kehidupan akhirat, dan dia merasa dia sudah banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dia sudah melihat ganjaran-ganjaran pahala yang akan diberikan disebabkan karena ibadah yang dia bangun. Namun yang terjadi kata Nabi SAW, haba'an mansura. Ibadah dia, pahala yang semestinya dia dapatkan, itu hilang di depan mata dia sebagaimana seperti debu yang berterbangan. Ditipu oleh Allah nanti pada kehidupan akhirat, sebagaimana dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah yang ditujukan bukan kepada Allah, dia menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui. Maka nanti di akhirat model orang yang seperti ini, Allah tipu orang ini habis-habisan. Dipaparkanlah dan diperlihatkanlah pahala yang semestinya dia dapatkan. Ketika dia merasa sudah nyaman dengan kondisi dia, dengan posisi dia ingin mendapatkan pahala yang sangat banyak, tapi pahala tersebut hilang di depan mata dia. Dia menipu pada kehidupan dunia, maka di akhirat tipuan Allah itu jauh lebih berat daripada apa yang dia lakukan. Dan sekali lagi ingat, ibadah itu mutlak ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita menjalankan ketaatan ingin dapat pujian orang, ingin dapat sanjungan orang. Kita berhadapan nanti di hari akhirat, orang-orang yang biasa ibadah dia ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang termasuk antrian awal dilemparkan dalam neraka Allah. Orang-orang yang pertama yang dilemparkan, dihempaskan dalam neraka Allah, di antara antrian awalnya adalah ketika dia beribadah, ibadah dia ditujukan bukan karena Allah. Jadi kita harus mengolah diri kita, jujur dalam diri kita. Di saat kita ingin melakukan ketaatan, tanya dalam diri kita, ini untuk siapa? Untuk Allah kita jalan. Tapi karena kalau ada keinginan ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, maka ketahuilah orang tersebut nanti akan berhadapan dengan perkara yang sangat berat pada kehidupan akhirat kelak. Kalau itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, paling tidak kita bertaubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perasaan-perasaan yang dulu pernah ingin dapat pujian, dari perasaan ingin dapat sanjungan, dari perasaan ingin dinilai oleh orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW beliau pernah menyatakan, kata Rasulullah, kalau kalian punya ibadah, kalau kalian punya amalan, dan amalan atau ibadah tersebut bisa kalian sembunyikan, maka sembunyikanlah, kata Rasul. Kalau amalan tersebut mampu dan bisa untuk kita sembunyikan, maka sembunyikanlah, kata Nabi SAW. Apakah dilarang kita menampakkan amalan kita? Tidak terlarang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Adapun dengan nikmat Allah silahkan tampakkan, silahkan perlihatkan. Dan ibadah, amal soleh adalah salah satu kenikmatan. Tapi kalau kita menampakkan amalan kita, apakah kita mampu menjaga keikhlasan atau tidak? Berat memang. Tipis sekali perbedaan untuk menampakkan amalan dengan terjadinya ria ataupun sum'ah. Itu tipis, berat. Makanya Nabi secara umum beliau menyatakan, kalau kalian punya amalan, punya ibadah, sembunyikan amalan tersebut semampu kalian, kata Rasul SAW. Karena
mayoritas orang yang beribadah dia jatuh kepada riya. Mayoritas orang yang beribadah dia jatuh kepada sum'ah, ingin didengar. Kalau masalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayoritas kita mampu melakukan. Tinggal kita buka Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi, kita pelajari dengan pelajaran yang baik. Kita bertanya kepada ulama-ulama kita yang kita yakini, kemudian ada dalil-dalil yang disampaikan, kita mampu untuk menerapkan dan menjalankan ibadah berkesesuaian dengan perintah Nabi dan contoh Rasul. Tapi ikhlas itu perkara yang berat. Kita tahu ikhlas itu adalah karena Allah. Prakteknya yang sulit. Prakteknya yang sulit. Jadi kapanpun orang tersebut ada lintasan ingin dapat pujian, segera dia kembalikan. Orang itu dikatakan riya di dalam ibadah, dikatakan ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan adalah ketika dia beribadah, ibadah yang dia lakukan itu karena manusia, dia ingin dapat pujian. Yang kedua, ketika dia beribadah awalnya karena Allah, kemudian dia ingin dapat pujian orang lain, dan dia berlezat-lezat dengan pikiran dia, maka orang itu riya. Contoh, ada orang baca Quran, ada orang baca Al-Quran. Kalau niat pertama ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, habis pahalanya. Tapi ada orang baca Quran, awalnya dia ikhlas, dia ingin mengharap ridha Allah, dia ingin mengharap setiap huruf yang keluar dari lisannya itu diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Karena kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala aqulu alif lam mim harfan, walakin aqulu alif wa harfan wa lam wa harfan wa mim wa harfan." Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf diganjar 10 kali lipat. Dalam riwayat yang 10 sampai 700 kali lipat. Kalau ada orang yang baca alif lam mim, paling tidak 30 pahala dia dapatkan. Alif lam mim. Kalau ada orang yang baca Quran, awalnya ikhlas karena Allah. Awalnya ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah-tengah baca Quran, mohon maaf, ada calon gubernur datang. Calon aja bang, belum jadi gubernur. Calon gubernur datang. Ada perasaan ingin dapat pujian, ada perasaan ingin dapat sanjungan ketika itu, karena datang orang yang mungkin mohon maaf dihormati oleh sebahagian manusia. Datang, duduk, dihiga misalnya. Ada perasaan ketika datang si Den, dia bagus-bagusan kemudian bacaan tersebut, kemudian dia berlezat-lezat dengan pikiran ingin dapat pujian, orang itu riya. Majelis ilmu, lagi pengajian, datang tamu misalnya, datang, kado usah tanggung-tanggung, RI 1 datang. RI 1 datang. Di awal kajian Ustadz ini ikhlas. Tapi ketika masuklah RI 1, duduk misalnya di dekat orang tersebut atau di dekat jamaah, berubah niat dia. Asalnya dia ikhlas karena Allah. Berhubung datang mungkin orang yang dihormati oleh sebahagian orang, yang jelas beliau juga berdosa. Ketika datang, kemudian di dalam penyampaian taklim, di dalam penyampaian kajian-kajian agama tersebut, dia sampaikan satu hadis, dia bagus-baguskan bacaan hadisnya, dia fasih-fasihkan bacaan hadisnya. Karena manusia, pahala yang dia bangun dari awal sampai akhir itu habis, dan ancamannya itu begitu berat. Dan ini yang dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ada orang yang sholat, kata Nabi, ada orang yang sholat, awalnya dia adalah ikhlas, tapi kemudian datang orang lain di samping dia, dan dia tahu ini orang adalah orang yang mungkin dihormati. Fayuzinu salatahu, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Karena kehadiran orang tersebut, maka orang itu riya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu riya. Ikhlas itu harus dijaga dari awal sampai akhir. Ikhlas itu dijaga dari kita beribadah sampai selesainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pondasi besar di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya,
Perkara yang harus kita ketahui di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah tersebut sudah kita bangun dengan ikhlas, kemudian sesuai dengan apa yang diperintahkan, jangan lupa kita juga berdoa untuk agar ibadah kita diterima oleh Allah. Di antara kesalahan sebahagian orang ketika dia beribadah, selesai ibadah yang dia kerjakan, dia lepas ibadah tersebut seakan-akan dia yakin ibadah dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama kesalahan banyak orang ketika dia beribadah, modalnya ikhlas dan modalnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ibadah itu harus didorong dengan doa agar ibadah kita diterima. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, di antara kebiasaan yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa beliau, yang itu diminta Rasulullah setiap pagi, Nabi berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Dan itu Rasul. Kita tahu tidak ada orang yang lebih ikhlas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan cara bagaimana kita ikhlas. Nabi yang mengajarkan bagaimana bahaya riya, bahaya sum'ah, bahaya ujub, bangga diri, bahaya takabur, sombong. Orang tidak akan pernah sampai kepada level sombong kecuali dia lebih dulu ujub. Kalau orang itu sudah biasa ujub itu bangga diri. Barulah setelah ujub mengantarkan dia kepada sombong. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dia bangga, kemudian dia remehkan orang lain. Ketika ada yang menasehati, dia tolak kebenaran. Itu sombong. Jadi tangganya, biasanya orang itu sombong, dia lebih dulu ujub, dia bangga diri. Bangga dengan apa yang dia miliki. Bangga dengan apa yang dia miliki. Rasulullah itu orang yang paling ikhlas. Rasulullah orang yang paling mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Masih berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah hamba. Jadi jangan sampai melepaskan doa, meminta kepada Allah agar ibadah kita diterima. Makanya mayoritas ibadah-ibadah besar itu ada perintah untuk doa. Salat, sebelum salat, bahkan di dalam salat, dan setelah salat ada perintah untuk kita berdoa. Puasa, sebelum kita berbuka puasa, menit-menit terakhir sebelum kita berbuka puasa itu waktu terbaik untuk berdoa. Ada perintah untuk doa. Haji, puncak haji ketika orang itu wukuf di Arafah di 9 Dzulhijjah. Ketika itulah waktu terbaik untuk berdoa. Dan Rasulullah itu berdoa ketika beliau melakukan haji wada tentunya. Rasulullah melaksanakan ibadah haji hanya satu kali dalam kehidupan beliau, tentunya kita tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan ibadah haji, beliau wukuf di Arafah. Bayangkan lamanya doa Nabi. Setelah zuhur Nabi sudah mengangkat kedua tangan, dan beliau baru menurunkan kedua tangan beliau menjelang maghrib. Berapa jam Nabi mengangkat kedua tangan beliau. Nabi berdoa setelah zuhur, beliau jamak. Zuhur asar beliau jamak ketika wukuf di Arafah. Dan Nabi terus bermohon kepada Allah, mengangkat kedua tangan. Disebutkan dalam riwayat beliau baru menurunkan kedua tangan beliau kapan? Sebelum maghrib. 2 jam 3 jam melewat, terus mengangkat kedua tangan. Lihat bagaimana fisik Nabi SAW. Lihat bagaimana berhajatnya Nabi dengan doa. Lihat bagaimana kekuatan doa ketika wukuf di Arafah. Rasulullah beliau pernah menyatakan, yang mampu menyaingi kualitas doa ketika wukuf di Arafah hanya Lailatul Qadar. Kadanya malam Maulid Nabi, Bang. Lailatul Qadar yang turunnya seluruh malaikat, kemudian dipimpin oleh Jibril alaihissalatu wassalam, yang dinyatakan Nabi turunnya malam Lailatul Qadar. Jumlah malaikat kata Nabi aksar min adadil hisab, lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di dunia. Lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Itu turun seluruh malaikat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Doa ketika wukuf di Arafah itu kualitasnya sama kata Nabi. Kualitasnya sama. Jumlah malaikat itu turun dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya Nabi ketika wukuf di Arafah beliau mengangkat kedua tangan dengan sangat lama. Bayangkan habis zuhur sampai menjelang maghrib. Kadangnya nang kayak kita pang 10 menit rasa habis sudah nang diminta nah. Bolak balik pulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bayangkan pada zuhur sampai terbenamnya matahari baru beliau menurunkan kedua tangan beliau. Beliau doakan umat beliau doakan semuanya. Terus beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat semua ibadah-ibadah besar mayoritas diperintahkan untuk berdoa. Haji, puasa, sholat, semua ibadah. Kenapa? Karena tidak cukup ibadah tersebut bermodal ikhlas dan bermodal sesuai dengan apa yang diperintahkan. Harus didorong dengan doa. Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim adalah Nabi kedua terbaik setelah Rasulullah, setelah Nabi Muhammad. Makanya ketika kita bersalawat di salawat Ibrahimiyah, ketika tasyahud ada kata-kata Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim dimasukkan di dalam tasyahud akhir kita ketika kita bersalawat? Karena Ibrahim Nabi terbaik kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Alasan yang kedua, dan ini yang paling utama kata para ulama, kenapa Ibrahim disebutkan di dalam salawat kita? Karena ketika Nabi melakukan mi'raj, perjalanan ke langit, menjemput perintah salat yang 5 waktu, dari Rasul dan Nabi yang ditemui Nabi di langit, satu-satunya Rasul yang menitip salam untuk umat Rasulullah hanya Ibrahim. Rasulullah mengucapkan salam, kemudian dibukakan pintu langit. Kemudian ditanya, man anta, siapa engkau? Saya Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai Jibril, siapa bersama engkau? Muhammad. Kemudian dia memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus para rasul dan para nabi memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi kepada Ibrahim. Ketika itu Rasulullah kemudian diperkenalkan, dan Ibrahim kemudian mengetahui. Apa kata Ibrahim? Ussalim ala ummatika, saya mengucapkan salam kepada umatmu. Dari situlah kemudian perintah salawat dimasukkan kata-kata Ibrahim. Untuk apa? Untuk menjawab salamnya Ibrahim kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihissalam itu Rasul kedua terbaik setelah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada seorang Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Baitillah Ka'bah bersama Ismail, anak beliau yang masih kecil ketika itu, belum balik pada saat itu. Selesai pembangunan Baitillah Ka'bah yang dibantu dengan Ismail, Ibrahim kemudian berdoa, wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Selesai pembangunan Baitillah Ka'bah, Ibrahim kemudian berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Padahal kita tahu pembangunan Baitillah Ka'bah itu atas perintah Allah. Ka'bah pondasinya itu sudah ada sejak zaman Adam alaihissalatu wassalam. Sudah ada titik-titiknya dari zaman Adam alaihissalatu wassalam. Ibrahim ketika itu meninggikan Baitillah Ka'bah. Makanya di dalam Al-Quran, wa id yarfa'u Ibrahim, ketika Ibrahim meninggikan bangunan, meninggikan kaedah, meninggikan pondasi-pondasi yang sudah ada. Pondasi Baitillah Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Adam alaihissalatu wassalam. Maka tugas Ibrahim meninggikan Baitillah. Selesai meninggikan Baitillah Ka'bah, membangun Baitillah Ka'bah, Ibrahim langsung berdoa, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Padahal kita semua tahu itu ibadah pasti diterima. Kenapa? Itu perintah Allah, dan yang membangun adalah Ibrahim, dan Allah secara khusus memerintahkan kepada Ibrahim. Dan Ibrahim jelas dia punya keikhlasan. Kenapa? Tidak ada orang ketika itu, hanya Ibrahim dengan Ismail alaihissalatu wassalam masih berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Sebuah kesombongan yang dimiliki oleh siapapun ketika dia beribadah, kemudian ibadah dia tidak dia minta untuk diterima oleh Allah. Ini sombong. Siapa kita? Siapa Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi Ibrahim masih berdoa, masih bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, ketika Ibrahim itu berdoa meminta kepada Allah,
Nabi Ibrahim ketika itu bersama Ismail. Ismail belum akil balik. Tapi Ibrahim berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami berdua. Ini dalil kata para ulama, anak kecil yang belum akil balik, ketika dia melakukan sebuah ibadah, ibadahnya benar dan baik, maka dia mendapatkan pahala. Kekanakan misalnya sembahyang, tapi dia tahu bagaimana cara sholat, dia tahu takbir, dia tahu al-fatihah, dia tahu ruku, i'tidal dan yang lainnya, dia dapat pahala. Anak-anak puasa di bulan Ramadan misalnya, anak-anak kecil, anak-anak kita yang kita latih untuk berpuasa, dia belum akil balik, apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala selama puasanya benar, puasanya baik. Anak-anak kecil misalnya baca Al-Quranul Karim, TPA yang banyak kita dapatkan hari ini misalnya, apakah mereka dapat pahala? Mereka dapat pahala. Mereka memang tidak berdosa ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka meninggalkan salat, mereka tidak berdosa. Mereka meninggalkan puasa, mereka tidak berdosa. Kenapa? Belum yukallaf, belum diwajibkan. Tapi di saat mereka melakukan sebuah ketaatan, maka mereka mendapatkan pahala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam pada saat berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk Ibrahim dan Ismail yang belum akil balik. Dan ini dalil kata para ulama, anak kecil dia bisa mendapatkan pahala dengan amal soleh yang dia lakukan, dengan ketaatan yang dia kerjakan. Pahalanya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Siapapun yang tawaf di Baitillah, Ibrahim terus mendapatkan pahala. Siapapun yang tawaf di Baitillah Ka'bah, Ibrahim terus mendapatkan pahala. Siapapun yang mengerjakan tawaf, Rasulullah juga dapat pahala. Kenapa? Tawafnya ada tawaf yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi, ini Rasul kedua terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pondasi di dalam ibadah. Pertama sekali lagi, ibadah kita itu harus jujur, diperintahkan atau tidak, bukan karena banyaknya orang melakukan perbuatan. Yang kedua, ibadah tersebut adalah harus ikhlas. Yang ketiga, ibadah harus didorong dengan doa. Kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah, beberapa pondasi besar di dalam ibadah kepada Allah. Ini yang ulun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.